Bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024, saya akan mengomentari Megawati kecewa pembentukan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan adil, ternyata tidak adil. Ketika Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden kelima, sebelumnya banyak melihat aparat penegak hukum kurang adil dalam menyelesaikan sengketa bertalian dengan pemilihan umum, terlebih dalam pemilihan Presiden Soeharto. Untuk mengatasi penegakan hukum yang lebih adil terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga Presiden Megawati Soekarno Putri membentuk Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya lebih khusus, mengingat lembaga Mahkamah Konstitusi hanya satu-satunya di Indonesia yang berada hanya di Jakarta Pusat di depan Monas, serta putusannya final and binding, dalam arti putusannya langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang tidak ada upaya banding dan kasasi. Jika ada yang tidak bisa menerima putusan hakim, senang atau tidak senang atas putusan Mahkamah Konstitusi, wajib harus menerima oleh pihak yang berperkara. Sangat berbeda dalam perkara pidana dan perkara perdata tata usaha negara. Di setiap ada pengadilan negeri dan di provinsi serta pusat, pada umumnya pengadilan negeri berkedudukan di daerah tingkat 2, baik di kabupaten atau wali kota. Bila ada yang tidak bisa menerima putusan pengadilan negeri, ditempuh dengan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari ke pengadilan tinggi yang berkedudukan di kota provinsi. Dan bila tidak bisa menerima putusan pengadilan tinggi, melakukan upaya hukum kasasi dalam waktu 14 hari ke Mahkamah Agung. Semua putusan hakim Mahkamah Agung, senang tidak senang, harus menerimanya, karena sudah tidak ada lagi upaya banding dan kasasi, karena putusan Mahkamah Agung sebagai putusan akhir. Putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan putusan Mahkamah Agung sebagai putusan akhir. Senang atau tidak senang atas putusannya wajib diterima, karena sudah tidak ada lagi upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Ternyata pembentukan Mahkamah Konstitusi harapan semula akan tegaknya hukum sesuai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ternyata yang terjadi sebaliknya, yang ada ketidakadilan dalam menyelesaikan perkara, berakibat Megawati Soekarno Putri sangat kecewa dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi. Seandainya tidak dibentuk Mahkamah Konstitusi, tidak terjadi seperti wakil presiden belum berumur minimal 40 tahun, baru berumur 30 tahun bisa menjadi wakil presiden. Awal ketidakadilan Mahkamah Konstitusi ketika mantan Presiden Joko Widodo menggunakan kekuasaannya menjadikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden yang berumur 35 tahun. Padahal secara umur menjadi wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Untuk mengatasi kekurangan umurnya, Gibran Rakabuming kemudian Presiden Joko Widodo menghubungi besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dan meminta Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Lalu, atas permintaan mantan Presiden Joko Widodo, kemudian Anwar Usman mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, walaupun Gibran Rakabuming belum berumur 40 tahun, yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Tetapi semua aparat negara dan aparat penegak hukum tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, karena semua aparat negara dan aparat penegak hukum bawahan mantan Presiden Joko Widodo, bila sampai ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, risikonya akan dipecat dari jabatannya yang diganti dengan orang yang sejalan dengan mantan Presiden Joko Widodo.
berakibat semua pejabat negara dan aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemilihan Umum dengan berat hati menerima Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang tidak adil kepada Gibran Rakabuming yang baru berumur 35 tahun dijadikan memenuhi syarat sebagai wakil presiden yang merupakan kesalahan besar Mahkamah Konstitusi yang membuat Megawati Soekarno Putri sangat kecewa membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut. Ketika menjawab Presiden kelima saat itu, yang membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi yang lebih ahli keputusan adalah mantan Presiden Megawati Soekarno Putri yang kelima. Sebaliknya yang merusak lembaga Mahkamah Konstitusi adalah mantan Presiden Joko Widodo yang menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadikan politik dinasti atau politik keluarga hanya demi kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo menjadikan anaknya Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden padahal baru berumur 35 tahun, sedangkan syarat calon wakil presiden minimal baru berumur 40 tahun. Sama saja perbuatan mantan Presiden Joko Widodo menginjak-injak hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang sudah jelas diatur Dewan Perwakilan Rakyat bahwa umur calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Walaupun demikian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempermasalahkannya. Padahal negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari seluruh lembaga negara, bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Mantan Presiden Joko Widodo berkelanjutan merusak prinsip demokrasi ketika berada di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Mantan Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh kampanye dan memihak yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena setiap aparat negara termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan para menteri tidak boleh kampanye dan harus netral atas ketiga calon presiden, yaitu nomor urut 1 calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, dan nomor urut 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD. Perbuatan melanggar hukum terus berkelanjutan dilakukan mantan Presiden Joko Widodo dengan mengadakan bansos berupa beras senilai 450 triliun yang langsung membagi-bagi bansos berupa beras tersebut kepada masyarakat di depan Istana Negara, serta melibatkan Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar merangkap memegang jabatan Menteri Koordinasi Perekonomian, membagi bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat. Juga mantan Presiden Joko Widodo melibatkan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional merangkap jabatan Menteri Perdagangan di salah satu daerah Jawa Tengah, membagi-bagi sembako berupa beras kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil Presiden Gibran Rakabuming. Akibat perbuatan mantan Presiden Joko Widodo atas pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun hanya dibagi kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sedangkan masyarakat pendukung nomor urut 01 dan nomor urut 03 tidak mendapat pembagian bansos berupa beras tersebut, menjadikan pengadaan bansos berupa beras senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi
yang merugikan keuangan negara, yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman kepada seorang koruptor tergantung dari pertimbangan hakim. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Harapan saya, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri yang kelima tidak perlu kecewa terus atas pembentukan Mahkamah Konstitusi yang bersikap tidak adil kepada calon wakil presiden Gibran Rakabuming masih berumur 35 tahun. Padahal syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun yang melanggar hukum berakibat nama lembaga Mahkamah Konstitusi jelek di mata masyarakat pencari keadilan, dan ke depan Mahkamah Konstitusi supaya dalam memberikan keputusan terkait masalah pemilihan umum bersikap yang adil kepada semua orang yang berperkara sesuai aturan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sesuai prinsip keadilan setiap orang sama kedudukannya di depan hukum. Sekian dan terima kasih.